Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, Danantara Indonesia. Pemerintah telah meluncing super holding BUMN bernama Daya Anagata Nusantara atau Danantara pada 24 Februari 2025 lalu. Danantara ini akan mengelola aset-aset mencapai lebih dari 14.000 triliun. Besar juga ya. Presiden Prabowo menggadang-gadang Danantara sebagai mesin besar investasi. Kapitalisme negara ala Danantara ini diyakini Prabowo dapat menjelma menjadi mesin pertumbuhan ekonomi. Sebelumnya, untuk memuluskan lahirnya Danantara, pemerintah dan DPR RI merevisi Undang-Undang BUMN ini dengan cepat. Tidak maksimalnya keterlibatan luas dari para ahli, akademisi, dan juga perwakilan dari masyarakat. Bahkan saat pengesahan revisi Undang-Undang BUMN yang mengatur Danantara pada 4 Februari 2025 ini, naskah akhir revisi undang-undang tersebut tidak dibagikan di rapat paripurna DPR RI. Aneh juga ya, kok bisa gak disebarluaskan di paripurna DPR? Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, Adi Satria, mengakui proses revisi undang-undang ini cukup cepat. Namun, ia menolak kalau revisi undang-undang ini tidak meaningful participation. Bahkan, kata dia, prosesnya panjang sejak periode lalu dan sudah masuk prolegnas prioritas. Danantara ini kan sebenarnya lahir karena revisi Undang-Undang BUMN, ya. Jadi awalnya itu revisi Undang-Undang BUMN. Nah, sebenarnya proses pembahasan hingga pengesahan revisi ketiga Undang-Undang BUMN ini yang memang dilakukan cukup cepat ya. Nah, tetapi sebenarnya prosesnya sudah cukup panjang ya di Komisi 6 ini semenjak periode yang lalu ya. RUU BUMN ini masuk dalam prolegnas prioritas di tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024 ya. Jadi hampir selama periode yang lalu. Nah, terus juga Komisi 6 telah menyusun revisi Undang-Undang BUMN ini dengan membentuk panja itu di tahun 2021 ya. Nah, setelah itu ada proses harmonisasi di Balek, Badan Legislasi, yang berjalan cukup panjang ya. 2022 nggak selesai, lalu 2023 nggak selesai, dan akhirnya karena kepotong pemilu dan lain-lain, ini akhirnya masuk ke periode DPR yang baru 2024 ya. Nah, di mana lalu kita lanjutkan rencana revisi undang-undang ini. Nah, itu sedikit latar belakangnya. Berbeda dengan Adi Satria, Lusius Karius dari Formapi menjelaskan bahwa revisi Undang-Undang BUMN ini berlangsung cepat. Ini mirip dengan beberapa pembahasan rancangan undang-undang di periode 2019 sampai 2024 lalu. Misalnya rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Ini adalah cara DPR dan pemerintah mengecoh publik yang ingin mengawasi perkembangan pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Lusius mengingatkan bahwa pembahasan kilat rancangan Undang-Undang BUMN 2025 ini akan menjadi bom waktu persoalan di kemudian hari. Mengacu pada hasil revisi ketiga Undang-Undang BUMN, Danantara memiliki dua holding. Yang pertama, holding investasi. Holding investasi ini mengelola investasi dan juga aset BUMN. Yang kedua, holding operasional. Holding operasional ini mengelola operasional BUMN yang berada di bawah holding operasional. Holding investasi dan juga holding operasional ini akan dipimpin oleh seorang direktur utama. Adapun Kepala Badan Danantara sendiri akan diangkat dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Keren juga ya, langsung tanggung jawab ke orang nomor 1. Kepala Badan memiliki beberapa anggota ahli yang bertugas mengelola investasi dan juga dividen BUMN. Lalu, badan ini akan diawasi oleh Dewan Pengawas yang diisi langsung oleh Menteri BUMN. Selain itu, Presiden Prabowo Subianto mewacanakan adanya Dewan Penasehat dalam Danantara. Meskipun undang-undangnya sendiri tidak mengatur kedudukan Dewan Penasehat.
Nah, wacana Dewan Penasehat inilah yang diperbincangkan oleh masyarakat umum. Karena biasanya hanya ditemukan di organisasi kemasyarakatan alias ormas, bukan dalam tata kelola korporasi. Menurut wartawan Tempo, Hairul Anam, Dewan Penasehat ini adalah cara Prabowo untuk melibatkan para mantan presiden dalam pengawasan Danantara. Bagian dari Prabowo untuk ngasih tempat lah, ngasih semacam keinginan dia untuk melibatkan mantan-mantan presiden ya. Sebetulnya nggak hanya Jokowi, tapi juga ada SBY dan juga ada Mega. Tapi alhamdulillah yang mau diajak gabung ke situ kan hanya SBY dan Jokowi. Dan itu juga masukan dari ini juga soal memang dari awal si Prabowo ini yang kita dapat infonya kan dia ini ya ketemu sama Jokowi mengusulkan ini kita mau bikin Danantara, nanti kita akan bikin semacam dewan penasehat yang dimana isinya nanti mantan-mantan presiden gitu. Nah dari situ kemudian Jokowi ngasih saran salah satunya secara ini ya, secara ini kalau bisa jangan memasukkan Mega dalam dewan penasehat itu karena satu dia nggak cocok dengan Mega, yang kedua SBY juga nggak cocok dengan Mega. Jadi nggak mungkin 3 orang ini disatukan dalam satu wadah itu, walaupun hanya sekedar ini ya, walaupun hanya sekedar dewan penasehat ya yang nggak ikut cawe-cawe sebetulnya dalam nanti operasional dan antara. Jadi hanya semacam posisi kehormatan aja lah, ngewongke mantan-mantan presiden. Hal yang serupa dikemukakan oleh Sekjen Transparansi Internasional Indonesia Danang Widoyoko bahwa Dewan Penasehat ini berpotensi membawa Danantara ke wilayah politik. Ini lembaga politik pada akhirnya. Yang diangkat manajernya itu ya memang mereka manajer, tapi ada kedekatan politik yang menjadikan mereka di situ. Bukan karena prestasi di sektor bisnis, tapi mereka pebisnis tapi punya relasi politik gitu ya. Jadi relasi politik duluan baru kemudian ada bisnisnya gitu ya. Pengawasnya pun dari politik gitu kan. Saya khawatir gitu kan pemimpin agama yang minta melakukan pengawasan ini kan ya mohon maaf bukan auditor, bukan ini gitu. Mungkin nggak terbiasa juga baca laporan keuangan dan juga belum saya nggak yakin juga apakah organisasi yang mereka pimpin juga pernah diaudit gitu kan. Jadi saya khawatir itu tidak terbiasa dan tidak memiliki cukup kemampuan untuk melakukan pengawasan. Mestinya itu kan kalau benar-benar dijadikan swasta itu harus mengikuti logika swasta gitu kan. Logika swasta itu kan cari manajer ya kompetitif, cari yang terbaik di pasar. Bukan cari ini ponakannya siapa, anaknya siapa kan kira-kira seperti itu, pendukung siapa gitu. Cari terbaik yang di pasar, cari manajer investasi yang paling hebat di pasar gitu kan. Perlu digaji yang paling mahal gitu ya. Digaji yang paling mahal untuk mendatangkan investor manajer paling baik kan kira-kira seperti itu. Pengawasnya juga cari pengawas yang paling baik di pasar yang ada gitu. Bukan dari lembaga-lembaga politik gitu. Nah, ini kekeliruan ini antara lembaga dijadikan lembaga investasi yang ditempatkan di sektor swasta, rekrutmen direksinya masih ada logika politik, pengawasnya dari politik, kepentingan politik. Nah, ini yang membuat ini resiko itu menjadi semakin meningkat resiko korupsinya ini. Adi Satria selaku Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI memastikan sebenarnya Dewan Penasehat itu tidak ada di dalam Undang-Undang BUMN 2025. Tetapi dia tidak mempermasalahkan presiden yang mau melibatkan mantan presiden sebelumnya karena itu adalah preferensi langsung Presiden Prabowo. Ya, kalau yang kita bahas di undang-undang itu kan terkait Dewan Pengawas, ya kan? Kalau Dewan Penasehat itu tidak ada di undang-undang ya. Nah, bahwa presiden mau melibatkan mantan-mantan presiden seperti Pak SBY, Pak Jokowi, ya ini kan preferensi beliau saja. Selain itu, revisi Undang-Undang BUMN di pasal 3X dikatakan organisasi dan pegawai Danantara bukan penyelenggara negara. Artinya, pegawai Danantara tidak bisa dikenai oleh pasal-pasal Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan juga nepotisme.
Yang lebih menarik lagi, mereka tidak punya kewajiban untuk melaporkan harta kekayaannya atau LHKPN. Menarik juga ya jadi pegawai Danantara. Iya, itu memang ini ya, ada banyak masukan dari pengalaman-pengalaman direksi BUMN, Kementerian BUMN, dan juga studi dari bentuk pengelolaan state-owned enterprise di negara lain, atau juga pengelolaan dari SWF di negara lain. Dan memang kalau dan acuannya di sini kan kebetulan adalah ada 3 kan, Temasek, JIC dua-duanya di Singapura, dan juga Hasanah di Malaysia, di mana itu kemudian benar-benar pengelolaannya dikeluarkan dari keuangan negara lah, dikeluarkan dari APBN gitu kan. Dan ini yang kemudian disepakati oleh Kementerian BUMN, oleh DPR, dan oleh pemerintahan saat ini gitu. Dan ini yang mereka anggap inilah cara satu-satunya supaya BUMN itu bisa dikelola lebih profesional dan tidak politis sekali seperti sebelum-sebelumnya. Dan juga dalam hal misalnya ketika ada restrukturisasi penyelamatan BUMN lain, nah itu bisa langsung diambil dari anggarannya dari keuntungan BUMN yang lain supaya saling support dan sebagainya. Kalau dulu ya, lebih cepat, lebih gesit lah. Kalau dulu-dulu kan kalau dulu-dulu kan harus menunggu persetujuan dari Kementerian Keuangan. Nah, dalam RUU BUMN yang baru ini kan yang paling krusial juga soal hilangnya kewenangan Kementerian Keuangan kan, sebagai pemegang saham seri A yang dikuasakan oleh Presiden. Sehingga apa-apa nanti ketika harus ada penyelamatan BUMN, restrukturisasi, semua diputuskan oleh Danantara dan Kementerian BUMN lagi langsung, nggak perlu persetujuan Kementerian Keuangan yang dianggap Kementerian BUMN selama ini jadi batu sandungan karena lama, prosesnya berbelit dan sebagainya. Dan juga karena ini rezimnya sekarang juga sudah bukan Undang-Undang Keuangan Negara lagi, jadi ya itu yang disepakati akhirnya saat ini, supaya ya argumentasi si pembuat undang-undang hari ini adalah supaya BUMN ini lebih lincah, dan ketika nanti rugi ya udah rugi bisnis, nggak usah minta tolong negara sekalian. Danang Widoyoko mengatakan, selama ini memang manajer-manajer BUMN takut pada hukum karena seringkali ada kriminalisasi. Ada faktor yang membuat takut manajer BUMN itu adalah risiko hukumnya. Ketika kemudian mereka mengambil kebijakan, mengambil satu inisiatif, dia bisa dipidana kasus korupsi. Sehingga kemudian ini barangkali itu yang mendorong, ya barangkali karena kita nggak pernah bisa wawancara langsung, atau katakanlah Pak Prabowo juga tidak bisa menjelaskan secara lebih utuh gitu ya. Dan kita tidak ada diskusi juga gitu ya, karena nggak masuk dalam asta cita atau masuk dalam kampanye Pilpres kemarin gitu ya. Nah itu kan ada persoalan yang mendasar sebetulnya. Jadi yang tema besarnya adalah business judgment rule ya. Jadi bagaimana penilaian bisnis, aturan penilaian bisnis, risiko bisnis gitu ya. Yang di Indonesia ini bermasalah. Simpelnya kriminalisasi. Jadi ada banyak kasus kriminalisasi sebetulnya. Dan terutama di BUMN. Karena BUMN ini kan entitas bisnis ya. Kadang untung, kadang rugi. Untung di satu bagian, bisa untung di divisi yang lain. Nah, gitu. Tapi penegak hukum, kalau rugi di satu bagian itu salah. Gitu ya. Ada direksi BUMN yang berhasil mengubah BUMN sakit ya, menjadi BUMN yang sangat menguntungkan. Gitu ya. Tetap aja dipidana hanya karena satu pengadaan yang melanggar aturan. Gitu kan. Dihitungnya adalah di pengadaan satu barang, bukan neraca keuangan perusahaan, gitu ya. Itu logika hukum yang sangat sempit, dan itu kemudian justru bukannya dikelola dengan baik, malah dijadikan sebagai instrumen untuk menekan lawan-lawan politik. Sebenarnya DPR RI sendiri tidak terlalu mempersoalkan personil Danantara tidak masuk penyelenggara negara. Karena DPR RI sendiri akan tetap meminta penjelasan jika ada masalah dan Danantara bisa diperiksa oleh BPK. Iya, jadi terkait dengan pengelola Danantara bukan sebagai penyelenggara negara, ya kan? Dan apakah ini
nantinya melemahkan pengawasan, ya saya bisa sampaikan di sini bahwa selain ada Dewan Pengawas yang bertugas melakukan pengawasan atas penyelenggaraan badan, semua pihak bisa mengawasi pelaksanaan Danantara, ya, karena pengawasan itu akan menjadi faktor kunci dari keberhasilan tata kelola badan ini, ya. Termasuk DPR juga akan mengawasinya secara ketat. Kami akan meminta badan nanti untuk secara berkala melaporkan kepada kami hasil operasional dan performance-nya seperti apa, ya kan? Dan sekalinya ada laporan-laporan keuangan atau ada indikasi-indikasi di mana tidak sesuai hasilnya atau kurang baik performance-nya, itu kami akan segera mempertanyakan kenapa, apa sebab dan akibatnya itu kenapa, ya. Dan terkait dengan soal audit oleh BPK itu saya bisa sampaikan Danantara itu dapat diaudit oleh BPK dan lembaga penegak hukum lainnya. Itu ada di undang-undangnya tuh kalau soal BPK, seingat saya di pasal 3K. Jadi ini kan agak simpang siur di publik nih. Banyak yang menyampaikan bahwa ini tidak bisa diaudit oleh BPK. Bisa, itu ada pasalnya jelas, ya. Jadi tidak ada pihak pengelola Danantara atau badan ini yang kebal hukum. Tidak ada. Sepanjang bisa membuktikan tidak ada kesalahan di situ, ya pengelola tidak ada masalah, akan aman, ya. Sebelum revisi Undang-Undang BUMN ini disahkan, Presiden Prabowo sudah menunjuk Mulyaman Darmansyah Haddad sebagai Kepala Badan Danantara. Namun belakangan ini diganti. Banyak juga beredar di sejumlah media massa penggantinya Rosan Ruslani yang saat ini menjabat sebagai Menteri Investasi atau Kepala BKPM. Dua pimpinan lainnya yaitu Doni Oskaria, Wakil Menteri BUMN, dan juga Pandu Patria Sahrir yang tak lain adalah ponakan Luhut Binsar Panjaitan yang saat ini Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Menurut bocor Alus Tempo, Mulyaman sendiri akan diposisikan sebagai bagian jajaran Dewan Pengawas dan calon gubernur Bank Indonesia. Rosan Ruslani bukan orang baru bagi Prabowo, dia ketua tim pemenangan Prabowo di pemilihan presiden 2024 lalu. Selama ini, Rosan Ruslani lebih dikenal sebagai mantan dubes Amerika Serikat dan juga bos Capital Advisors yang memang mengelola aset. Rosan Ruslani namanya sempat muncul dalam Panama Papers dan pernah bersengketa dalam kasus bank eksekutif terkait perkara tindak pencucian uang pada tahun 2017 lalu. Nah, kini saatnya ia membuktikan amanah dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengelola Danantara dengan terpercaya dan menjalankan tata kelolanya dengan sangat baik. Agustinus Edi selaku pengamat keuangan mengatakan bahwa Rosan Ruslani punya sejumlah catatan. Salah satunya adalah kasus pengalihan dana bumi PLC. Nah, mengenai Rosan, kritik saya juga reputasinya cacat. Setidaknya saya bisa lihat begini. Ini rekam jejak nih, fakta. Dalam kasus dugaan pengalihan dana 173 juta dolar pada tahun 2014 ya, dengan kasus Bumi PLC, bahwa pengadilan arbitrase Singapura itu pada waktu itu memutus bahwa Rosan terlibat dalam kasus pengalihan aset itu yang dilaporkan oleh Rothschild itu. Kasus Bumi PLC cacatnya Rosan. Yang kedua adalah dia sebagai pendiri dan pengendali Rekapital, perusahaan manajemen aset, itu menjadi salah satu perusahaan yang manajemen asetnya, anak perusahaan yang menjadi tersangka kasus Asabri pada tahun 2021. Yang ketiga, ini penting juga nih, ingat nggak, baru tahun 2020 asuransi Rekapital itu dicabut izinnya oleh OJK karena masalah solvabilitas. Pertanyaannya, bagaimana ya aset BUMN yang total 14.000 triliun, kita harus tanya nih, yakin nggak kita serahkan sama pengurus orang-orang yang memiliki rekam jejak ini? Khusus untuk Rosan, setidaknya dia mendeklar
Saat ini ketika dia menjabat kepala BPI Danantara, ini karena potensi konflik kepentingan loh. Bisa jadi nanti dia rekapitalnya ada kaitan dengan Danantara dan BUMN dan sebagainya. Dia declare. Nah, ini potensi konflik kepentingannya tinggi karena perusahaan yang didirikan dan dikendalikan oleh Rosan, ya kan, ini memiliki area bisnis yang bersinggungan dengan Danantara gitu loh. Dia harus jelas dulu posisinya di Rekapital ini sebagai apa nih? Pemegang saham kah? Masih pengurus kah? Atau apa? Buka juga klien-klien Rekapital siapa aja. Jangan-jangan ada yang berkaitan dengan BUMN. Nah, ini kan kita nggak tahu. Ini berkaitan dengan masalah reputasi. Kalau cita-cita Pak Presiden untuk Mas Danantara ini yang besar sebagai macam-macam itu kita yakinlah secara cita-cita. Cuma kan masalahnya pelaksanaannya. Adapun nama Pandu Patria Syahrir adalah ponakan dari Luhut Binsar Panjaitan. Di zaman pemerintahan Jokowi, dia sudah sering malang melintang dan sejak November 2024, dia juga ikut rapat-rapat pembentukan Danantara. Pandu Patria Syahrir ini disebut akan diberi tanggung jawab menjadi Direktur Holding Investasi Danantara. Menarik. Diketahui keluarga Pandu punya kedekatan dengan keluarga Sumitro Joyo Hadikusumo, termasuk juga dekat dengan Bianti Jiwandono yang merupakan kakak kandung dari Prabowo Subianto. Ya soalnya begini, kalau Pandu itu orang nggak bisa memilih ya, dia dilahirkan menjadi keponakannya Pak Luhut ya. Nah, itu juga salah satu potensi. Yang penting adalah segala macam ini karena perintah undang-undang yang baru ini, segala macam potensi konflik kepentingan yang berkaitan dengan personil Danantara ya, baik Dewan Pengawas, Komite Investasi, Kepala Badan, Holding Investasi, Holding Operasionalnya itu, dia harus mendeklarasikan diri nih, potensi konflik kepentingannya apa aja. Misal, bukan tidak mungkin loh Danantara itu bersinggungan dalam urusan bisnis dengan Toba misalnya. Itu kan wadirutnya Pandu atau dan sebagainya. Jadi intinya adalah Danantara ini punya potensi konflik kepentingan yang sangat tinggi mengingat rekam jejak para pengurusnya yang baru saja diangkat melalui kepres oleh Presiden. Sementara itu, Doni Oskaria sebagai Wakil Menteri BUMN diposisikan menduduki Direktur Holding Operasional. Hal tersebut dikarenakan pengalaman karirnya di BUMN. Dan reputasi Kepala BPI Danantara dalam hal pengelolaan investasi itu baik. Nah, itu pertanyaan saya pertama. Karena dua hal aja nih dari Danantara ini, intinya dua Mas bagi saya. Satu reputasi, dua privatisasi. Yang lain bumbu-bumbu. Nah, itu intinya dua itu. Orang-orang di Danantara yang mempunyai track record kurang bagus ini membuat Agustinus Edi khawatir aset-aset BUMN digadaikan. Kita khawatir nih aset BUMN yang begitu besar, bernilai dan sebagainya ini digadaikan ke pihak lain, asing maupun non asing. Karena begini, dalam undang-undang ini saya lihat itu ada 3 metode privatisasi yang perlu kita cermati. Yaitu 1, metode penjualan saham di pasar modal. 2, metode penjualan saham langsung kepada investor. 3, metode penjualan saham kepada manajemen atau karyawan. Nah, privatisasi ini penting. Tentu dengan kita tidak ingin namanya aset-aset strategis, BUMN strategis kita jatuh kepada pihak-pihak yang akan merugikan kita di kemudian hari. Tapi menarik kita lihat detailnya. Pertanyaannya adalah, yang bisa diprivatisasi itu BUMN apa? Ya kan, BUMN yang berstatus sebagai persero. Apa saja kriteria BUMN yang bisa diprivatisasi? Ada 3 tuh kalau saya lihat tuh. 1, BUMN yang teknologinya cepat berubah. Tuh. 2, BUMN yang bergerak di bidang yang tingkat kompetisinya tinggi. 3, BUMN yang katanya menguasai hajat hidup orang banyak. Kira-kira seperti itu aturannya. Nah, anggapan saya, prasangka saya simpel aja. Kalau ada begini-begini investasi, ini
apa yang bisa dijual lah istilahnya dari negara ini supaya ngasilin duit, kan kasarnya seperti itu. Apa yang bisa dijual menghasilkan duit cepat, ya kan? Jualan buku lah, yang bukunya bagus. Karena begini, orang bilang aset kelolaan 900 miliar, 14.000 triliun itu dianggap sebagai potensi ekonomi. Kalau saya pikirannya, dengan aset segitu, leverage untuk ngambil daya ungkitnya lebih tinggi, untuk ngutangnya lebih gila lagi, Mas. Iya kan, dengan punya aset 14.000 triliun, wah enak nih. Sama lah kalau kita main forex atau main apa kan, wah leverage kita makin mantep nih. Leverage makin mantep, makin besar itu ada potensinya adalah apa? Kalau gagal gimana? Resikonya juga makin besar. Resikonya makin besar, salah satu resiko terbesar adalah resiko penyalahgunaan kekuasaan. Dengan pengelolaan aset negara yang besar serta kewenangan yang besar pula, masyarakat patut memberikan pengawasan yang cermat terhadap Danantara. Nah, apalagi melihat sejumlah rekam jejak pengelolanya yang memiliki kedekatan politik dan juga kekerabatan dengan para petinggi politik. Kita tidak ingin Danantara menjadi deretan reputasi buruk dari sejumlah proyek besar di masa lalu yang berakhir tragis dan juga merugikan negara seperti BBPC, BPPN, Mopnas, hingga proyek Hambalang. Adakah contoh sukses holdingisasi ini? Jawabannya ada. Salah satunya yang dilakukan oleh Temasek Singapura. Temasek Singapura ini berdiri pada tahun 1974 dan memiliki total kekayaan 275 juta US dollar per 31 Maret 2017. Saat ini Temasek termasuk 10 SOF terbesar di dunia. Sejak 1965 hingga 2017, Singapura mengalami pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,78% yang mengubah standar hidup rakyat Singapura. Lembaga holding ini bahkan jadi pemegang sejumlah saham perusahaan besar lain seperti AIA Group, DBS Group, Prudential, Repsol, Alibaba Group, dan juga Mediacorp. Ekspansi Temasek sudah sampai ke sejumlah negara lain, misalnya 12% di Amerika Utara, 10% di Eropa, Afrika, Asia Tengah, dan juga negara-negara Timur Tengah, dan juga 2% di Amerika Latin. Nah, di luar kisah sukses, ada juga skandal mega korupsi dalam praktek pengelolaan SWF. Kejadian itu terjadi di Malaysia, yaitu skandal 1MDB. 1MDB sendiri didirikan pada tahun 2009 sebagai lembaga investasi dengan tujuan mendorong pembangunan jangka panjang Malaysia. Pada tahun 2015 lalu, Perdana Menteri Malaysia Najib Razak dituduh mentransfer lebih dari 2,67 miliar ringgit Malaysia, hampir setara dengan 700 juta US dollar dari 1MDB ke rekening bank pribadinya. Penyalahgunaan dana 1MDB ini dilakukan secara sistematis ke berbagai pihak untuk membeli aset mewah, seperti kapal pesiar dan juga aset properti. Najib Razak pun diseret ke meja hijau dan juga divonis 12 tahun penjara pada tahun 2018. Lantas, apa yang bisa kita lakukan nih sebagai masyarakat? Sederhananya, kita mulai dari contoh ya. Contoh kasus realnya adalah 1MDB di Malaysia. Jadi lembaga investasi di Malaysia itu yang awalnya didorong untuk mendorong kemajuan di Malaysia, ternyata ya disalahgunakan gitu ya, disalahgunakan. Jadi itu membuka peluang sebenarnya bagi praktek penyalahgunaan. Jadi dan itu karena lembaga yang besar juga beroperasi global juga, praktek korupsinya di mana-mana kan ini ya. Iya di mana-mana investasi yang tidak jelas sebetulnya. Jadi itu yang membuat itu sangat-sangat berisiko. Yang paling mendasar sebetulnya, di Indonesia ini kan sebetulnya masuk kategori sebetulnya negara demokrasi patronase, di mana dukungan politik itu hanya bisa didapat melalui pertukaran atau imbalan material. Imbalan itu bagi para pemilih masyarakat biasa dalam bentuk bansos, dalam bentuk subsidi, dalam berbagai bentuk bantuan-bantuan lainnya gitu ya. Itu ini. Nah, ini sudah didapat melalui makan bergizi gratis lah. Itu imbalan bagi masyarakat. Untuk tentu tujuannya simpel, pemilu 2029 itu nggak bisa walaupun mereka menyatakan tidak, tapi kita udah paham semuanya bahwa arahnya 2029. Kemudian imbalan itu nggak cukup bagi para pemilih, elit-elit pendukungnya juga harus dipelihara gitu ya. Peliharanya lewat apa? Salah satunya tentu food estate, program food estate yang sudah
diperkirakan dan banyak analisis pasti gagal dan kemungkinan besar gagal juga, tetap dipaksakan. Itu apa pertimbangannya? Yaitu soal patronase gitu. Ini bukan berhasil atau gagal, karena itu harus dikeluarkan untuk memberikan imbalan material kepada sebagian elit yang mendukung. Nah, elit lain belum dapat bagian. Nah, Danantara ini salah satu yang kemungkinan akan bisa menjadi ke arah situ. Apalagi ini sudah dikeluarkan dari rejim keuangan publik. Jadi risiko hukum kasus korupsinya itu relatif minim ya, bukan tidak ada tapi relatif minim gitu ya. Karena itu yang menurut saya penting. Jadi risikonya itu kan kalau kemudian terjadi perganti pemerintahan itu kan jaksanya barangkali hari ini bisa ada kesepakatan yang akan mengusut kasusnya. Tetapi setelah berganti pemerintahan kan nggak ada ikatan lagi, nggak ada komitmen lagi sehingga kemudian kasusnya bisa dibuka. Nah itu dicegah dengan mengeluarkannya dari kewajiban ini tadi menjadi di luar keuangan publik gitu. Nah ini yang kemudian sangat berisiko untuk disalahgunakan, sangat berisiko untuk mendorong praktek memburu rente gitu. Apalagi di tengah globalisasi. Nah ini lembaga investasi yang besar gitu ya. Nanti akan bisa dipakai investasi berbagai macam gitu ya, dan itu sangat berisiko loh. Apalagi manajer dan direksi yang memimpin Danantara ini bukan orang profesional. Ya saya tahu Pak Rosan ini orang tapi pengusaha Kadin saya nggak tahu ngerti bisnisnya apa gitu ya. Bang Pandu Syahrir ya saya tahu orang pintar, tapi kan ya ini kan ada kedekatan politik kekeluargaan dengan satu elit juga gitu ya. Artinya bukan melalui proses yang rekrutmen yang kompetitif gitu ya. Orang yang paling di bidangnya. Iya, ini yang kemudian dari awal sangat berisiko. Oleh karena itu kemudian karena sudah diputuskan ya mau nggak mau ya kita terima situasi seperti sekarang ini. Yang bisa dilakukan adalah ya kita harus memastikan sebetulnya mereka harus transparan gitu ya. Harus dilakukan audit ya. Kalaupun BPK nggak mengaudit, kita harus mengecek apakah siapa yang akan melakukan audit nanti terhadap investasinya gitu ya. Bagaimana rekrutmen orang-orang di dalam Danantara, jangan-jangan pengolahnya ini adalah titipan-titipan politik ya. Karena memang ini risikonya seperti ini menjadikan ini sangat terbuka untuk menjadi tempat titipan gitu ya. Berkaitan dengan reputasi nomor satu jelas karena kewenangan untuk mengangkat ini ada di Presiden Prabowo Subianto. Menurut saya bisa juga didorong untuk dievaluasi mengingat dengan pertimbangan begini, pengelolaan investasi membutuhkan orang yang kredibel, orang yang memiliki rekam jejak yang baik, orang yang tidak pernah tercatat misalnya sebagai berkasus gitu misalnya. Dan sebagainya. Jadi bisa mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi orang. Dievaluasi, ditinjau ulang karena berkaitan dengan reputasi karena bisa kemudian hari. Yang kedua berkaitan dengan privatisasi dan secara umum mengenai pengawasan, transparansi dan akuntabilitas. Bukan tidak mungkin kita mendorong masyarakat sipil atau pihak-pihak yang terkait mengalami kerugian konstitusional langsung untuk menguji materi undang-undang ini. Melakukan uji materi terhadap undang-undang ini terutama pada poin tentang pengawasan. Ya kan? Terutama pada poin penegasan, kita minta MK itu menegaskan lagi gitu loh bahwa prinsip dikuasai oleh negara itu tafsirannya harus jelas. Terus yang kedua juga di Undang-Undang Dasar 45 kan juga diatur mengenai prinsip akuntabilitas APBN, transparansi dan sebagainya. Prinsip pengelolaan keuangan negara dalam APBN itu harus begini, kalau nggak salah pasal 23 itu. Jadi ada beberapa pasal, ada sejumlah pasal dalam Undang-Undang BUMN ini yang menurut saya jika kita didetailkan oleh masyarakat sangat berpotensi diuji materi di MK. Nah, dengan demikian, Danantara ini ibarat pisau bermata dua. Bisa dimanfaatkan untuk memakmurkan negara ini dan juga bisa menjadi ajang bancakan uang negara untuk kepentingan pribadi. Kemana arah Danantara ini nantinya? Itu semua berpulang kembali pada kebijakan dan juga kesungguhan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan Danantara berjalan sesuai dengan harapannya. Harapan kita semua
sebagai mesin pertumbuhan ekonomi dari negara untuk kesejahteraan masyarakat.